Kita membicarakan serial kebobrokan tata kelola negara yang sudah sangat parah berlanjut. Sekarang kita ke Bio Farma. Bio Farma punya dua anak perusahaan. Satu Indofarma, dua Kimia Farma. Kimia Farma punya hutang 8,5 triliun rupiah, sementara Indofarma dalam 5 tahun terakhir kinerjanya merosot terus. Untuk operasional senantiasa menunggu tetesan dari perusahaan induk Bio Farma, sehingga menjadi non-bankable. Akibatnya dengan terpaksa harus berhubungan dengan pinjol. Lah, BUMN kok kepinjol? Kedunguan apa lagi ini? Kenapa pinjam uangnya ke pinjol? Indofarma kategorinya sudah koma, sudah menjelang bangkrut. Padahal penduduk Indonesia begitu besar, rumah sakitnya begitu banyak, sampai tingkat kecamatan, bahkan sampai pembantu puskesmas, sampai ke tingkat desa. Tapi perusahaan farmasi yang dimiliki oleh negara mengalami kerugian. Bahkan Indofarma kategorinya sudah koma dan sudah menjelang bangkrut. Dengan segitu banyaknya bank swasta terkemuka, juga bank BUMN yang memiliki 4 bank besar yang tergabung dalam Himbara. Namun kenapa pinjam uangnya ke pinjol? Itu yang masyarakat banyak bertanya, tidak habis mengerti. Rupanya dipakai untuk membuat proyek yang luar biasa aneh. Mau dinakalin pembukuan rupanya. Ini sebuah perilaku tidak terpuji, kriminal, korupsi, di mana pada saat ini memang sedang marak-maraknya terbuka semua dosa-dosa korupsi tersebut. Bayangkan bagaimana rakyat disuruh sehat di tengah-tengah farmasi milik pemerintah sakit, sungguh tidak waras. Sekarang kita rincikan kelicikan yang dilakukan oleh grup farmasi ini yang menggunakan pinjol sebagai kendaraan putaran uangnya biar terlihat pembukuannya bagus. Pertama, mereka membuat orderan fiktif, terus titik GPS-nya pura-pura jalan pakai efek GPS, lalu pura-pura pick up barangnya, lalu pura-pura nganterin barang ke customer. Terus dapat duit dari perusahaan karena udah selesai pesanannya. Ini semua adalah kegiatan yang salah. Ada pelanggaran, ada unsur pidana di sana. Namun BUMN ini terus bikin order fiktif sampai 18-an miliar. Kegiatan ini terus didiamkan sampai total kerugian negara di BUMN farmasi ini sampai ke angka 370-an miliar rupiah dari tahun 2022 hingga tahun 2003. Dan yang lebih konyol lagi, bisa-bisanya gitu loh, naruh deposito pakai nama pribadi di Koperasi Simpan Pinjam Nusantara sampai 36,5 miliar dan ngajuin pinjol sampai 69 miliar pakai nama karyawan untuk kepentingan pribadi. Terus ada trik bangsat lagi yang baru ketahuan, Indofarma bikin anak usaha. Nah, anak usaha ini menjual barang ke Promedik, karena Promedik ini nggak sanggup bayar, dia ngejual barang ke perusahaan fiktif sampai senilai 124 miliar. Masih banyak lagi kelakuan kampret dari anak perusahaan BUMN sampai akhirnya negara jadi rugi 370-an miliar. Kalau sudah begini siapa yang salah? Lemahnya kepemimpinan atau ketidakpedulian? Itu uang rakyat loh yang dimainkan oleh mereka. BUMN ini kalau rugi itu ditanggung APBN. Kita orang awam bertanya, bukannya yang seharusnya mengawasi BUMN itu kan Kementerian BUMN? Kenapa hal kayak gini bisa lolos dari pengawasannya ya? Kelakuan anak usaha BUMN terjadi baru loh, tahun 2022-2023, selama 2 tahun ini. Wis, jangan pura-pura kaget. Uang sampean pejabat-pejabatnya kok. Ojo malah cengengesan sok-sokan kaget pas dengar temuan BPK dengan total kerugian negara sampai 370 miliar itu. Pastinya kan rakyat juga yang harus bayar atas kecerobohan kalian pejabat-pejabat itu. Rakyat terus-terusan diperas habis-habisan untuk membayar pajak, juga membayar kebodohan kalian. Rakyat diperas terus, salah satunya dengan mengenakan PPh 21, pajak penghasilan. Ditambah lagi penderitaan masyarakat kelas menengah, yaitu misalnya para pebisnis UKM atau profesional individu kelas menengah yang punya penghasilan 500 jutaan setahun ke atas. Dalam setahun dikenakan PPh sampai 30%, berarti dalam setahun itu ada satu orang yang dipotong 180 juta rupiah buat pajak. Tinggal dikalikan berapa juta orang kelas menengah yang kena pajak tersebut. Terus duitnya itu dipakai buat bayar utang pribadi anak perusahaan BUMN. Ya gila kalian ini, wahai pejabat yang berkuasa. Pada kerja apa sih kalian? Kalian ini kerja pengerjain rakyat sih. Peace.